5 kalimat yang tidak boleh diucapkan pada saat interview pekerjaan. Let's go. Keren banget sih, kayak dia ngemis gitu lah, ada sense of ngemisnya yang bikin malah kamu jadi nggak keterima. Karena kalimat itu justru menggambarkan keputusasaan yang ngebikin kayaknya, ini orang mesti udah ngelamar macamnya. Belum tentu kamu diterima, apalagi kalau masih interview pertama. Biasanya interview kerja kan ada step-stepnya ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, atau kadang sampai step 5. Saya tidak marah, kecewa, tapi saya tidak mau mengeluarkan waktu dan tenaga saya untuk mengeluh dan menyalahkan siapa saja sehingga ini tidak terjadi. Saya harus lihat dari sudut positifnya. Jangan lupa ya, saya membuat industri strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong. Karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi Wapres harus saya serahkan industri strategis 48.000 orang dengan turnover 10 billion US dollar. Nah sekarang, dan bukan itu saja, saya sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan di Alabama, di mobil. Saya buat assembly line dari N250. Dan saya buat di Stuttgart, assembly line dari N250. Dan ini sudah 80% FAA certified, sudah terbang. Tiba-tiba suruh berhenti. In the next few minutes ay maririnig mo ang isang industry na nagtitrending ngayon sa buong mundo. Madidiscover mo dito ang isang powerful system at platform that revolutionizing this industry. Makikilala mo ang isang company at opportunity na magbibigay ng financial and time freedom from all walks of life. And the best part is, malalaman mo kung paano magiging parte nito. Ang industry na ito ay ang e-commerce. Ang isa sa pinaka-trending at pinakamalaking business ngayon sa buong mundo. In fact, according to Forbes magazine ng 2018, si Jeff Bezos na CEO at owner ng Amazon ay ang pinakamayamang tao ngayon sa buong mundo dahil sa business na ito. Saka sa living your home, jeopardizing your work, even your existing business. Well, that's exactly what this opportunity platform is all about. Introducing MDP World E-Commerce Platform. Jadi kalau kita ngelola negara, kira-kira PNS-nya itu sekitar 9 juta kira-kira gitu ya. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi perubahan di dunia HRD. Dan ini ngapunten, jadi saya minta izin boleh ngomong apa adanya, boleh nggak? Walaupun nanti ada yang sedikit nyereh hati. Tapi saya mau ngomong apa adanya. Contohnya gini, contohnya. Saya minta maaf bahwa HRD adalah sunset industry. Nyeri hati kan, bener nggak? HRD akan menjadi sunset industry. Saya akan terangkan sebelum nanti masuk ke topiknya. Degree, diploma, ijazah, apa? Degree itu apa sih? Kayak gelar
itu sunset industry. Gitu. Terus sekolah yang pakai brick and mortar atau bata dan semen itu sunset industry. Dosen dan guru adalah sunset industry. Nah, Anda kan mulai gila nih bos men, pagi-pagi udah gigi 5 dibilang HRD sunset industry, bener nggak? Gitu. Yang saya ceritakan tadi bahwa degree itu sunset industry, tapi knowledge itu selalu sunrise. Jadi knowledge industry selalu naik, gitu ya. Nah, HRD sunset industry, tapi human development nggak pernah habis. Mulai ngerti maksudnya ya. Jadi kemudian kayak brick and mortar itu sekolah yang pakai gedung itu sunset industry. Maaf saya bilang pesantren 20 tahun dari sekarang bentuknya nggak boarding. Ini saya harus ngomong apa adanya karena dunia digitalnya akan merubah semuanya behaviornya gitu. Nah, tapi knowledge agama nggak pernah sunset gitu ya. Kebutuhan akan knowledge nggak pernah sunset. Nah, sebuah fakta dan realita pasti terjadi. Jadi kita kalau bicara sekarang, kita menyiapkan apa yang akan terjadi nanti, benar nggak? Nah, yang saya mau jelaskan itu adalah tahun 2030, berapa tahun dari sekarang? Ada 70% pekerjaan yang saat ini nggak ada. Dan ada 70% yang saat ini pekerjaannya ada hilang. Ekstrim kan? Dulu memakan periode 20-30 tahun untuk merubah 10% behavior. Tetapi sekarang dalam periode 1 dekade, 10 tahun, perubahannya itu sangat ekstrim. Karena digital gitu ya. Nah, kita masuk ini introduce awal supaya teman-teman pada nengok. Ini bosman ngomong apa nih? Yang jelas Anda sudah mulai kebayang gitu ya. Nah, yang terjadi di tahun 2030 ke atas, 90% perusahaan employee-nya di bawah 100. Hanya 10% yang employee-nya di atas 100 orang. Jadi makin kecil, makin small. Nanti saya kasih contoh bahwa apa-apa collaborate. Contoh saya biar gampang di organisasi saya. Di organisasi saya tidak punya divisi legal, tidak punya divisi accounting, perpajakan dana, tidak punya HRD. Jadi Anda suatu hari akan mengoutsource HRD ini. Jadi siap-siap spin off. Di outsource. Karena jadi ringan. Sekarang ada LinkedIn, ada job seeker, ada segala macam, sekedar mencari dan kualitasnya udah sesuai sama yang kita butuhkan. Jadi orang HRD itu kalau nggak CEO-nya, Anda tahu CEO kan? Chief Everything Officer. Ngerjain semuanya. Di organisasi di bawah 50 orang, CEO itu ngerjain semuanya. Gitu. Nah, dan kita tahu bahwa 90% transaksi di tahun 2030 ke atas itu melalui e-commerce. Gitu. Jadi e-commerce itu kan artinya brick mortarnya tadi, yang tadinya Anda buka cabang adalah membuka banyak-banyak outlet, sekarang membuka banyak-banyak nggak perlu, karena dengan cloud kitchen Anda jualan pecel, dia jualan rawon juga di situ, jualan apapun satu, cuman nanti outputnya beda-beda. Jadi kitchennya di share karena kitchen paling mahal gitu ya. Nah itu langsung distribusi ke rumah-rumah. Ini kita cerita bahwa teknologi itu fast to furious gitu, kenceng bukan main gitu. Oke, kita balik ke, bisa dibayangkan kalau 2030, punten Anda umurnya berapa? 8 tahun dari sekarang? 40. Akan kaget-kaget nggak kira-kira? Iya kan cepet sekali perubahannya.